Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Priyansah dalam segmen kedua untuk sharing bagaimana cara memilih beasiswa yang cocok untuk kita, begitu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan lebih jauh menjelaskan bagaimana sih cara kita memilih beasiswa yang cocok. Cocok itu tidak hanya kita berbicara tentang peluang untuk diterima, tapi juga cocok berdasarkan kesiapan finansial kita agar kita tidak terlalu struggle saat nanti bekerja ataupun berkuliah di luar negeri, serta juga kita memiliki profil yang bagus untuk bersaing dengan para calon kandidat lainnya mendaftar beasiswa ini, begitu. Baiklah, saya akan share screen untuk melakukan pemaparan ataupun penjelasan secara lebih jauh. Alright, so how to choose your scholarship? First thing first, identify your personal goal. Jadi teman-teman harus mengidentifikasikan terlebih dahulu nih tujuan untuk studi lanjut ini, apakah karena teman-teman ingin fokus dan lebih mendalami riset teman-teman atau untuk professional development saja. Contoh, kalau misalkan teman-teman ingin memperdalam riset, maka ambil beasiswa yang fokus untuk riset ataupun kampus yang fokus untuk riset. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ada beasiswa untuk riset, yakni Research Training Scholarship Program yang ada di Australia. Ini bisa menjadi contoh bagi teman-teman. Tapi kalau teman-teman hanya ingin fokus untuk professional development agar nanti punya kemampuan yang lebih berkembang, maka silahkan teman-teman ambil beasiswa yang dia menyediakan kesempatan kesempatan untuk magang di negara tujuan. Sehingga nanti ilmu yang teman-teman dapatkan itu tidak hanya dari dalam kelas, tapi juga dari luar kelas. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan beasiswa MAP-nya Erasmus Mundus, Public Policy, yang dia di semester 3 itu ada proses untuk magang di institusi tujuan. Ataupun DAAD Helmut Schmidt, yang di beberapa program tertentu, misalkan Helmut Schmidt yang ada di Erfurt University ataupun di Passau University, itu nanti akan ada proses magangnya. Nah, untuk magang ini juga sebenarnya dia tidak hanya magang dalam artian bekerja di lembaga tertentu, tidak. Tapi juga kadang magang juga untuk riset. Jadi teman-teman tidak hanya sebagai pelaksana dari kebijakan, tapi bisa juga sebagai researcher, begitu. Tapi again, balik lagi, apakah teman-teman ingin riset, in pure riset, jadi dari awal itu cuma belajar riset-riset aja, atau ada professional development yang ingin dituju, gitu. Dan juga align with your long-term career goals. Jadi usahakan dan yakinkan bahwa studi yang akan teman-teman ambil ini memiliki keterkaitan dengan karir jangka panjang yang akan teman-teman ambil. Misalkan teman-teman dari awal sudah tahu, oh ya saya pengen jadi dosen, makanya saya perlu ambil S2. Karena kalau mau jadi dosen di Indonesia mesti S2. Oke, ambillah S2. S2 yang seperti apa? Yang dia punya banyak proyek-proyek risetnya untuk nanti membantu teman-teman mengambil lamaran untuk menjadi dosen. Jadi ketika nanti teman-teman mendaftar sebagai dosen, sudah ada nih portofolio risetnya yang dilakukan selama studi S2 tadi. Apalagi kalau misalkan beasiswa yang didapatkan ini beasiswa research based, yakni research training scholarship program seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Dan juga ini perlu diperhatikan teman-teman karena terkadang di beberapa beasiswa mereka saking fokusnya dengan professional development tanpa ada riset, akhirnya tidak ada mini-mini riset yang bisa dilakukan. Dampaknya adalah ketika teman-teman akan melanjutkan studi ke S3, nanti kesulitan untuk apply karena di S2-nya tidak ada jejak riset yang bisa digunakan untuk portofolio teman-teman. Kemudian yang kedua adalah consider the requirements. Misalnya minimum GPA-nya, TOEFL ataupun IELTS dan sertifikat bahasa Inggris lainnya, work experience-nya, usia dan sebagainya begitu. Does it match with your current profile or not? Contoh nih teman-teman, teman-teman punya IPK misalkan let's say 3, tapi TOEFL IELTS-nya itu 7 gitu. Berarti kan TOEFL IELTS-nya tinggi, IPK-nya rendah. Akhirnya ya sudah, teman-teman silahkan cari beasiswa yang dia lebih menitik beratkan kepada kemampuan berbahasa Inggris dibandingkan GPA-nya begitu. Contoh yang bisa teman-teman ambil misalkan
teman-teman bisa daftar di Helmut Schmidt ataupun MAP dan sebagainya begitu, yang bisa menjadi tumpuan teman-teman. Atau teman-teman ini baru fresh graduate banget nih, misalkan baru lulus tahun 2025 dan pengen lanjut di 2026 di awal tahun misalkan. Berarti kan belum ada pengalaman kerja sama sekali. Jangan pernah sekali-kali daftar di Chevening yang dia mewajibkan ada pengalaman kerja selama 2000-an jam. Karena saya yakin kan teman-teman akan langsung ditolak. Apalagi sekarang Chevening itu sudah sangat strict. Mereka dalam persyaratan mereka langsung menjelaskan 2.800 jam after your graduation. Jadi terhitungnya setelah lulus. Sedangkan kalau tahun-tahun sebelumnya itu mereka masih bisa mengakomodir kalau misalkan pas kuliah dulu kita aktif di volunteering, kita aktif di internship itu bisa diakumulasikan. Tapi kalau sekarang sudah tidak bisa. Jadi sangat perlu diperhatikan dan juga umur teman-teman. Umur ini sangat penting karena memang ada beberapa beasiswa tertentu cukup strict dengan umur. Kenapa strict dengan umur? Salah satu tujuan mereka adalah memastikan bahwa tidak ada gap yang terlalu jauh dalam satu angkatan. Kan akan lucu ya teman-teman kalau misalkan di angkatan itu ada orang yang umurnya masih 20-an tahun, tapi ada yang umurnya 50-an tahun. Kadang situasi akademiknya tidak akan begitu kondusif begitu. Nah, ngomong-ngomong tentang age ini, ada juga beasiswa yang mereka tidak mempermasalahkan age-nya, tidak mempermasalahkan umurnya, tapi yang mereka permasalahkan adalah umur dari degree yang didapatkan. Apa yang saya maksud dengan umur dari degree yang mereka dapatkan adalah biasanya mereka untuk intake tahun ini mereka tidak mau em, studi sebelumnya dilaksanakan 6 tahun sebelum teman-teman mendaftar untuk beasiswa ini begitu. Contoh yang sangat menekankan ini adalah DAAD. DAAD itu di semua program Helmut Schmidt, EPOS, dan juga program STEM mereka tidak memperbolehkan yang mendaftar intake 2025 itu lulusan sebelum tahun 2019. Kenapa? Karena bagi mereka itu ada ketidaksinambungan akademik dan juga mungkin logiknya adalah begini teman-teman. Kalau kalian sudah kelamaan nggak belajar, terus kemudian tiba-tiba belajar lagi, pasti nanti akan struggle untuk beradaptasi dengan lingkungan ataupun situasi akademik lagi. Dan mereka coba untuk meminimalisir hal tersebut. Jadi make sure bahwa your current profile really match with the scholarship that you are going to apply. Dan yang ketiga adalah location and language of instruction. Choose a country or university that suits your interest. Jadi misalkan nih, teman-teman pengen belajar negara yang fokusnya tentang sosial dan humaniora, maka ambil negara yang fokusnya tentang sosial dan humaniora. Apakah oke saya memilih negara yang fokusnya saintek sedangkan saya mau mengambil sosial humaniora? Tetap oke, teman-teman, tidak ada masalah, tapi alangkah baiknya jika kita bisa memaksimalkan hal tersebut begitu. Biasanya memang untuk sosial humaniora ini lebih banyak saat ini ya negara-negara tujuannya adalah US, UK, Australia begitu. Kemudian untuk STEM itu sebenarnya tiga negara itu juga bagus, tapi beberapa anak Indonesia kadang lebih favorit untuk ke Jerman, ke Jepang, untuk negara-negara STEM begitu. Nah, untuk sosial humaniora di Asia biasanya yang menjadi favorit itu Korea Korea Selatan ataupun juga Singapura begitu, sehingga pendaftar GKS ataupun beasiswa-beasiswa yang ke Singapura itu cukup banyak anak-anak yang mau mengambil development studies ataupun economics, business administration dan sebagainya begitu. Makanya hal ini perlu teman-teman perhatikan dengan baik dan pay attention on details karena ini akan cukup membantu teman-teman nanti untuk memaksimalkan your academic journey later on. Dan selain itu teman-teman, nanti yang akan menjadi em, determinasi ataupun pertimbangan juga adalah ke em, adalah apa yang akan teman-teman temui di negara tersebut. Misalkan kalau teman-teman tidak tahan dingin, maka jangan pernah apply ke negara-negara yang ada di kawasan Skandinavia. Karena di awal nanti teman-teman akan langsung dihadapkan dengan challenge cuaca yang ada di sana. Kemudian check the language adaptation readiness. Jadi yakinkan bahwa teman-teman siap untuk beradaptasi terhadap bahasa yang ada di sana.
Mulai itu misalkan ketika teman-teman akan kuliah ke negara English speaking country pun itu harus dicek apakah teman-teman siap untuk bertarung dengan aksennya orang British ataukah teman-teman lebih ready untuk bertarung dengan aksennya orang-orang Australia ataupun Amerika Serikat begitu. Begitupun kalau misalkan akan pergi ke non English speaking countries. Make sure bahwa negara ataupun kota yang teman-teman tuju itu masih banyak menutur bahasa Inggrisnya begitu ya. At least mereka bisa ngomong bahasa Inggris sehingga ketika teman-teman nanti ke negara itu tidak akan sebegitu struggle gitu karena sangat banyak orang-orang yang akhirnya pulang dari studi mereka karena di kota itu di negara itu nggak banyak orang yang bisa bahasa Inggris sedangkan dia tidak bisa menguasai bahasa asing itu akan jadi challenge tersendiri. Yang keempat adalah type of funding. Jadi make sure bahwa your financial needs itu seperti apa? Apakah harus di cover secara umum, secara langsung semuanya, atau cukup partial scholarship aja? Kalau misalkan teman-teman sekiranya punya uang yang cukup untuk bisa ke negara tujuan tanpa perlu membebankan beasiswa seutuhnya, ambil partial scholarship yang pesaingnya lebih sedikit dibandingkan fully funded scholarship, khususnya untuk negara-negara yang mungkin bagi teman-teman bisa ambil part-time dan sebagainya untuk tambah-tambahan uang saku teman-teman. Tapi one thing that you need to remember is teman-teman tidak bisa rely on dengan part-time secara utuh. Kenapa saya bilang demikian? Karena kadang beberapa negara itu punya restriction-restriction tertentu untuk mengambil part-time teman-teman. Kemudian check your financial readiness. Financial readiness di sini adalah kesiapan finansial teman-teman. Jadi sebelum berangkat nanti kadang ada beberapa biaya tertentu yang harus dibebankan kepada kita. Mulai dari biaya untuk daftar kampus, di biaya untuk apply visa, biaya asuransi, dan kadang pesawat pun harus kita apply sendiri, harus kita pesan sendiri. Beberapa beasiswa kayak LPDP itu sistemnya reimbursement. Jadi di awal itu teman-teman harus punya tabungan dulu, harus punya uang dulu. Misalkan uang teman-teman itu 20 juta untuk awal, untuk apply visa dan sebagainya, nanti baru di reimburse sebulan setelah kedatangan. Nah, ini harus benar-benar dicek teman-teman. Apakah kalian siap untuk menanggung uang di awal ataupun tidak? Gitu. Kalau misalkan tidak, maka cari beasiswa yang tidak terlalu membebankan banyak uang di awal. Ataupun cari beasiswa yang dia bisa langsung kasih uang di awal begitu. Kemudian cek the program reputation, cek university rankings, program relevance, and alumni network. Ini sangat-sangat penting, khususnya untuk teman-teman yang ingin ambil S2 itu untuk meningkatkan persaingan teman-teman secara siap untuk masuk ke lapangan kerja. Hal ini perlu dilakukan untuk mensupport teman-teman. Jadi setelah lulus nanti, tahu akan dapat support dari mana dan apa yang bertambah. Misalkan nih, kampus-kampus yang masuk top 50 dunia, biasanya mereka akan mendapatkan privilege khusus saat akan mendaftar di tes BUMN, tes Bank Indonesia, ataupun tes-tes lainnya yang sangat menekankan sistem rankingan yang ada di Indonesia. Maka ambil beasiswa, ambil kampus yang ada di list-list tersebut kalau memang tujuan teman-teman setelah balik dari Indonesia nanti adalah bekerja di BI misalnya, ataupun bekerja di BUMN misalnya, dan sebagainya. Gitu. Dan yang terakhir adalah level of competition. Beberapa beasiswa itu memiliki persaingan yang cukup tinggi. Misalkan LPDP saja 2024 kemarin, 2025 batch 1 kemarin yang mendaftar 30.000 orang, yang diterima hanya 1.000 orang, berarti 1 berbanding 30. Sedangkan ada beasiswa lain yang kadang dia itu nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang daftar, dan sekali daftar bisa langsung masuk. Kenapa? Karena pendaftarnya sedikit. Maka rajin-rajinlah riset dari pengalaman-pengalaman awardee sebelumnya, dari apa yang teman-teman ketahui lewat sosial media dan sebagainya untuk menentukan seberapa berat persaingan yang ada. Nah, baiklah teman-teman, begitu penjelasan saya tentang how to choose your scholarship, dan akan kita sambung pada sesi berikutnya untuk membranding diri siap mendaftar beasiswa. Terima kasih.